Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai akhir zaman. Kami mau belajar firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, beri hikmat bijaksana-Mu kepada kami, sehingga kami memahami lebih dalam lagi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi tema yang saya mau angkat adalah doa yang benar membawa damai. Saya mencoba mengangkat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ya, saya akan baca terlebih dahulu. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini seringkali kita dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran. Namun firman Tuhan berkata, janganlah kita sampai dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan akan hidup ini. Karena kenapa? Di dalam Matius pasal 6 ayat 26 firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Nah, jikalau Allah Bapa memelihara burung, apalagi kita anak-anaknya, pasti akan dipelihara. Saudara-saudaraku yang terkasih, teman yang dikasih Tuhan, nah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, bagaimana kita berdoa yang benar dengan doa tersebut membawa damai. Judul yang saya katakan, doa benar membawa damai. Karena ada banyak doa yang tidak benar, tidak membawa damai dalam kehidupannya. Damai melampaui segala akal pikiran. Dan di muka bumi ini, manusia selalu mencari kedamaian, atau kenikmatan, atau kepuasan. Namun firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, untuk supaya doa yang benar itu membawa damai dalam diri kita, kita memang harus wajib berdoa. Dia katakan, kita harus berdoa. Karena kenapa di dalam ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi dia katakan, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi pintu utamanya kita harus berdoa. Tidak ada lagi pilihan tawaran untuk tidak berdoa. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya harus berdoa. Karena doa itulah yang membuat kita terhubung kepada Allah. Seperti yang kita nyanyikan lagu tadi. Itulah yang menjadi WhatsApp kita, itulah yang menjadi hubungan kita pribadi kepada Tuhan, yaitu doa. Nah, bagaimana doa yang benar itu membawa damai dalam kehidupan kita? Yang pertama, syarat utama yang membuat doa yang benar itu membawa damai, yang pertama dalam diri kita, dia katakan jangan khawatir. Tapi saudara akan berkata, tidak mungkin saya tidak khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu tegas. Kalau begitu kita sebagai umat Tuhan tidak perlu khawatir. Yes, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa saya tidak khawatir apapun juga sementara di dalam dunia ini membuat saya khawatir? Berarti yang salah siapa? Ya, Alkitab berkata jangan khawatir. Kenapa saya tidak khawatir? Berarti ada sesuatu yang bergumul di dalam hati dan pikiran Anda dan saya kalau masih dalam kekhawatiran. Nah, kalau kita menilik bahwa kata khawatir atau kata jangan khawatir dalam bahasa aslinya di sini adalah merimnao, yang artinya hidup yang ditentukan oleh kecemasan atau pikiran. Jadi dia katakan jangan khawatir.
jangan merimnau. Artinya jangan hidup ditentukan oleh kecemasan atau pikiran yang terbagi-bagi. Artinya hidup tidak perlu cemas. Karena hidup kita adalah hidup yang kekal. Hidup kita di dunia sudah diberi garansi oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Pikiran kita jelas tidak boleh terbagi. Karena pikiran kita lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena setiap pikiran kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita masih terbagi-bagi, ya jelas kita masih khawatir. Kalau kita fokus untuk hormat kemuliaan Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara tidak akan khawatir. Tapi kalau seandainya saudara masih khawatir, kemungkinan hidup saudara sering ditentukan oleh kecemasan. Padahal hidup saudara ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh firman Tuhan, dan ditentukan oleh Tuhan. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita pergi tidak bawa apa-apa, dan kita pulang pun ke rumah Bapa tidak bawa apa-apa. Ditentukan oleh Tuhan hidup kita. Dan pikiran kita fokus untuk hormat kemuliaan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu. Nah, kalau hidupmu dan pikiranmu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara tidak ada khawatir. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lebih tepatnya dia memerintahkan kita supaya hidup kita jangan dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, dan jangan dikuasai oleh pikiran dunia yang terbagi-bagi. Dia katakan, jangan engkau khawatir sedikit pun tentang apapun juga. Karena kekhawatiran sebenarnya menunjukkan seorang pengikut Yesus kurang percaya. Kenapa? Karena dia merasa Allah tidak berdaulat atas hidupnya. Dan dia merasa bahwa Allah tidak memberkati dia, tidak melindungi dia. Dan dia merasa bahwa Allah tidak memelihara dia. Kenapa? Karena saya katakan tadi, hidupnya ditentukan oleh dunia dan kecemasan. Bukan ditentukan oleh Tuhan. Dan pikirannya terbagi-bagi bukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah, bila kita sering khawatir apa yang menyebabkan di dalam hidup kita, banyak kekhawatiran itu akan menyebabkan banyak masalah dalam hidup kita. Ada masalah kesehatan, keluarga, keuangan, masa depan, semuanya. Padahal Tuhan berkata bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu. Rancangan-rancanganku, rancangan damai sejahtera. Seperti yang kita renungkan Rabu yang lalu. Nah, Tuhan Yesus, firman Tuhan menegaskan kepada kita, tidak ada alasan untuk kita hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Ketika kita menyadari bahwa yang memegang kendali dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan pikiran kita hanya tertuju hormat kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara tidak akan mengalami kekhawatiran. Amin. Nah, itulah yang disebut dengan doa yang benar membawa damai. Yang kedua, doa yang benar membawa damai. Selain pertama tadi dia berkata, jangan khawatir, itu tidak bisa ditawar. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, nyatakan. Jadi kalau ada sesuatu yang ada di dalam pikiranmu, hatimu, ungkapkan. Nyatakan itu dalam segala hal dalam doa. Seorang dokter kejiwaan berkata bahwa seseorang kalau datang kepadanya, seorang dokter psikologis, dia tidak berbicara dulu, tapi dia mendengarkan. Karena setiap manusia akan mengungkapkan segala hal yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan Tuhan sendiri dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6b, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Segala hal yang ada di otak kita, baik itu negatif, positif, katakan saja. Nanti Tuhan akan menguraikannya. Di dalam hatimu, nyatakan kepada Tuhan. Dengan jujur dan tulus ikhlas. Saudara tidak boleh menyembunyikan sedikit pun. Dia katakan, nyatakan itu dalam segala hal kepada Allah. Soalnya banyak umat Tuhan hari ini, dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak menyatakan dengan sepenuh hati dalam hati. Dia mengira bahwa Tuhan tidak tahu apa isi hati dan pikirannya. Dia mengira Tuhan itu tidak maha tahu. Tetapi di mulutnya berkata, Tuhan maha tahu. Tapi dia tidak menyatakan segala hal kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia tidak menyatakan segala hal di dalam pikiran dan hatinya. Itulah yang membuat doa kita menjadi salah.
Dan doa yang benar itu akan menyatakan sebuah kedamaian. Kenapa? Nyatakan terus kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini aku, pikiranku, hatiku. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan pribadi, dengan secara pribadi kepada Tuhan di dalam persekutuan yang erat. Nyatakan itu, berdoa sepenuh hati, dan nyatakan sejujur-jujurnya, dan jangan sedikit pun kita menyembunyikan apapun yang ada dalam isi hati dan pikiran kita. Karena firman Tuhan sesungguhnya mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita supaya apapun masalah kita, kebutuhan kita, kesulitan kita, apapun yang kita lakukan, nyatakan itu kepada Tuhan. Dalam doa setiap hari, setiap saat, dalam permohonan dan ucapan syukur. Nah, inilah doa yang benar sehingga membawa damai melampaui segala akal pikiran kita manusia. Dan saya yakin Allah berjanji mendengarkan doa kita. Allah berjanji Dia akan setia mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Jadi yang pertama tadi, doa yang benar membawa kedamaian. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, nyatakan dalam segala hal dalam doa. Nah, yang ketiga, doa yang benar bisa membawa damai adalah Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Untuk apa? Supaya ada sebuah pengharapan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui akal, memelihara hati dan pikiran. Jadi damai sejahtera itu akan melampaui segala hal, bahkan dia bisa memelihara segala akal. Tuhan akan berikan itu kepada kita. Saat kita berdoa, jangan khawatir dan ungkapkan dengan segala hal. Dan saya yakin, waktu kita berkata amin, Tuhan berkata, damai sejahteraku ada padamu, dan Dia memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus. Damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Sehingga waktu damai sejahtera Allah, maka tidak ada masalah, problem, kondisi kejiwaan, batin kita, mental kita tetap tenang dan damai dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera itu dia katakan melampaui segala hal akal. Filsafat apapun dia lampaui segala. Dan Dia akan memelihara pikiranmu dan hatimu. Dan bisa kita katakan bahwa akal manusia ini terbatas, logika manusia ini hanya sesaat. Tetapi damai sejahtera Allah itu akan selama-lamanya. Dia akan memelihara hati dan Dia akan memelihara pikiran-pikiran kita. Luar biasa. Tentu doa kita menjadi doa yang benar dan akan membawa damai sejahtera. Dunia mungkin saat ini menawarkan kepada kita solusi sementara untuk hidup melupakan masalah dan problema Anda dan saya. Mungkin healing, belanja, shopping, makan, apapun itu tidak salah dan tidak berdosa. Tapi itu solusi sementara. Tapi solusi yang cukup luar biasa itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan diberikan kepada Anda dan saya. Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan itu kepada Anda dan saya. Dialah yang memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam hidup Anda dan saya. Kalau saudara percaya kepadanya sehingga terbukti saudara tidak khawatir dan kemudian saudara mengungkapkan segala isi hati pikiran Anda kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah kita Tuhan Yesus akan memenuhi seluruh hidup Anda dan saya. Kita akan dikawal oleh damai sejahtera, dimateraikan oleh pimpinan Roh Kudus dalam batin dan pikiran kita. Dia memberikan kekuatan dan bijaksana untuk melewati hari-hari kita dan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tanggung sandiwara, yang penuh dengan intrik-intrik ini. Dan Dia akan menjaga kita, membentengi kita. Nah, itulah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulan, bagaimana doa yang benar itu membawa damai? Yang pertama, dia katakan, pertama, jangan kita khawatir. Karena kenapa? Kekhawatiran itu bukan berasal dari Allah. Karena Tuhan, dia katakan, sudah tentukan kita. Dan pikiran kita sudah Dia berikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita nyatakan seluruh isi hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Jangan sembunyikan sekecil apapun. Karena Tuhan Maha tahu.
Dan yang ketiga, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita damai sejahtera Allah. Dia memeteraikan dalam hati kita, pikiran kita, damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran itu akan memelihara hati dan pikiran Anda dan saya. Ini yang menjadi perenungan kita. 3 hal doa yang benar bisa membawa damai. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, ungkapkan isi hatimu. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui akal untuk memelihara hati dan pikiran Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena malam ini kami bisa belajar firman Tuhan. Mengingatkan kembali kami bagaimana kami bisa berdoa dengan benar. Salah satunya, kami tidak khawatir. Kami belum memahami. Kami merasa bahwa kami khawatir. Sebenarnya tidak ada kekhawatiran lagi di dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah menjamin kami, menggaranti kami. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya bahwa pikiran kami hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami melakukan apapun di dunia ini semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi Nama. Dan kami ungkapkan seluruh isi hati kami. Kami menghadapi banyak tantangan, rintangan, kiri kanan kami. Kami ungkapkan itu di dalam doa kami. Dan saat kami mengatakan itu semua, damai sejahtera-Mu akan turun atas hidup kami. Damai sejahtera yang melampaui akal itu akan turun atas hidup kami dan memelihara hati dan pikiran kami untuk melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.